Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Surabudi Ali. Ingin mempresentasikan tentang kecerdasan buatan, yaitu chatbot yang saya buat, yaitu chatbot deteksi emosi. Selanjutnya, chatbot mendeteksi emosi dalam teks. Latar belakang pembuatan chatbot ini mengangkat tema tentang bagaimana cara chatbot sederhana ini dibuat dan juga mengetes seberapa jauh apa batasan pada chatbot ini dengan mengukur akurasi kemampuan mendeteksi emosi pada teks. Selanjutnya, chatbot deteksi emosi dalam teks ini ada beberapa kebutuhan atau dependensi, yaitu saya membuat chatbot ini dengan bahasa Python untuk backend atau untuk memproses datanya, lalu HTML dan CSS untuk tampil web service-nya. Karena chatbot ini berbentuk web based. Nah, selanjutnya saya menggunakan Flash membuat server web lokal. Google Trends merubah kata dari bahasa Indonesia menuju bahasa Inggris karena dataset, yaitu dataset text to emotion ini tidak bisa memproses bahasa Indonesia, atau lebih tepatnya tidak akurat mendeteksi bahasa Indonesia. Selanjutnya ada struktur filenya seperti apa. Struktur filenya simple dan sederhana. Itu ada folder chatbot emosi yang berisi templates dan app.py atau app.python. Isi dari folder templates adalah indeks HTML untuk menampilkan web servernya, mengakses aplikasi ini secara lokal. Jadi kita perlu menjalankan app.py ini atau app.python ini sebelum kita bisa mengakses index.html. Nah, chatbotnya seperti ini kira-kira, sederhana. Kita menulis sesuatu di sini, selanjutnya kita mendeteksi emosi. Nanti si text to emotion atau dataset ini akan memproses apa sih emosi yang ada dalam si teks yang ditulis. Contohnya seperti ini. Chatbot mendeteksi ini mendeteksi 5 emosi, yaitu happy, angry, surprise, sad, and fear. Jadi saya dalam contoh ini saya menulis saya senang sekali mendapat mobil Koenigsegg, dan bakal diterjemahkan oleh Google Trends menjadi bahasa Inggris. I'm very happy to get a Koenigsegg car. Nah, di sini ada emosi dominan. Emosi dominan ini emosi yang paling menonjol di dalam teks, senang, yaitu jelas dapat mobil, senang. Di bawahnya ada indeks presentasi seberapa banyak emosi dalam teks ini. Jadi dalam teks ini ada 100% kebahagiaan. Jadi memang senang dapat mobil baru, mobil Koenigsegg. Saya juga mengetes beberapa cerpen dengan jumlah kata dan emosi yang berbeda-beda. Jadi pada tabel 1 saya mengetes berdasarkan jumlah kata dengan judul kisah keluarga di tengah hujan pagi, kisah sebuah reuni dinanti, sejuta bintang di tengah kota, dan ini sudah ada emosinya, maksud saya sudah ada expected emosi, dan emosi yang terdeteksi itu agak sedikit beda. Contoh di nomor 1 ini, di tabel 1, kita lihat kisah keluarga di tengah hujan pagi. Sebenarnya cerpen ini cerpen sedih dengan jumlah kata 510. Nah, setelah saya copy paste dari cerpen ini mendeteksi yaitu fear. Ya memang emosinya itu mendekati atau ya bisa dibilang 60% mendekati sad. Nah, tapi nggak semuanya cerpen yang dimasukkan dalam hasil pengetesan ini berhasil juga.
pada tabel 1 nomor 3. Jadi sejuta bintang di tengah kota ini cerpen yang memiliki 726 kata. 726 kata ini setelah saya lakukan pengetesan hasilnya error. Jadi errornya di bagian Google Trends yang nggak bisa merubah kata dari bahasa Indonesia sebanyak 726 kata. Maksimal ada di 650 kata. Pada tabel 2 saya mengetes akurasi. Nomor 1 dengan title Kehilangan yang menggetarkan hati. Emosi dominannya sedih. Terus lalu di nomor 2 Wanita Hebat yang harusnya menjadi happy tapi malah fear, yang didominasikan emosinya oleh si chatbot ini. Nomor 3 kejutan ulang tahun ayah. Nah, ini cerpen ini memang sesuai dengan apa yang dites emosinya. Jadi saya bisa bilang 60-70% teks to emosi ini akurat secara pengetesan emosi. Tapi untuk pengetesan jumlah kata atau jumlah cerita yang panjang, saya masih berani bilang ini tidaklah bagus karena memang kelemahannya ada di Google Trends. Ya mungkin saya harus mencari dependensi lain selain Google Trends untuk merubah dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris yang lebih mumpuni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.